sound Resound our stories. Yeay. Welcome back guys. Dengan kita suara-suara yang beginilah intinya begitu ya. Tapi sebelum itu ya gue mau bilang thank you banget buat teman-teman. Feedback dari mereka tuh menurut gue membuat kita jadi bersemangat untuk membuat konten-konten ya Bang. Dan Ernest ya nggak sih? Ya, maksudnya, ternyata yang dengerin dapat berkat itu seneng banget ya. Iya benar. Maksudnya kayak kan di Spotify kan ada ini ya, ada setahun ini lo dengerin apa aja, terus akhirnya banyak juga yang nge-tag kita. Iya yang kayak gitu-gitu, dan kita nggak berekspektasi bakalan banyak yang dengerin, tapi rupanya feedback dari teman-teman tuh banyak juga yang dengerin dan masukan banyak sih, itu akhirnya membuat kita jadi semangat. Yang kita pikir nih sebenarnya didengerin gak ya, omongan kita. Ada yang dengerin gitu, alhamdulillah ya. Sesuatu. Itu jadi penyemangat. Iya benar. Nah, akhirnya gue jadi kepikiran buat ngomongin sesuatu. Nah, kita kan udah di bulan Desember ya. Kita udah masuk di bulan Desember. It mean itu di akhir tahun 2020. Itu sudah mau berapa hari lagi kita udah mengakhiri di tahun 2020. Bahkan ada meme lah ya. Ada meme yang bilang kayak gini. Januari, Februari, Maret, langsung Desember guys. Ya kan? Itu baca nggak? Iya. Nah, saking isinya tuh beberapa bulan isinya tentang corona terus. Nah, tapi gue kita bukan mau ngebahas coronanya. Kita nggak akan ngomongin hal-hal sebegitunya. Itu biarlah podcast lain ataupun berita lain yang membahasnya. Tapi gue mau nanya dong ke kalian berdua atau nggak ke teman-teman. Mungkin teman-teman waktu gue nanya ke Ernest dan Bang Alex, nanti teman-teman juga sambil mikirin kali ya. Pertanyaannya, mungkin dong 3 ketakutan kalian waktu memasuki tahun 2020. Ingat nggak? Jadi itu tahun 2019 lah ya kalian buat. Iya tahun 2019 kalian pikir, aduh gue takut nih tahun 2020 begini. Nah 3 ketakutan terbesar kalian waktu memasuki tahun 2020. Apa aja? Bang Alex atau nggak Ernest, silakan duluan. Siapa nih? Ernest dulu deh. Apa ya? Sudah aku dulu. Gue juga belum inget gue kayak gitu di tahun 2019 apa yang paling inget tuh ini sih ya, apa harapan paling adanya rencana, adanya harapan yang kayak gitu-gitu yang keinget biasanya ya. Kalau ketakutan gue nggak terlalu kebayang ya dulu apa ya yang gue takutin ya, takut miskin kayaknya dah. Dan itu kayak belum udah nasib ya. Miskin ya. Kalau gue kemarin tuh ini ya, kalau gue ingetnya awal tahun itu kan sebenarnya memasukinya dengan banjir ya. Iya, awal tahun 2020 ini kan tanggal 1-nya langsung banjir tuh. Jadi sebenarnya waktu itu sih agak takut sama kondisi alam, apalagi ngelihat ada hal-hal yang kayaknya nggak ditangani dengan serius gitu. Wah, ini bakal banjir lagi nih. Jadi sempat ketakutannya itu. Terus waktu itu juga gue sempat kepikir masalah kesehatan orang tua. Waktu itu kan almarhum papa lagi ini ya, drop-dropnya gitu. Jadi memang waktu itu sih ketakutannya lebih berkaitan dengan kondisi yang dialami gitu ya. Dan real ya. Kayak waktu itu banjir, tiba-tiba lagi kayak begitu. Aduh, itu kebayang dah. Maksudnya buat kita yang tinggal di daerah yang cukup langganan sama banjir. Itu cukup menakutkan. Kalau gue yang kepikir sih tadi spontan 2 itu ya, nggak tahu yang lain. Apa lu kesehatan bokap sama ini ya, banjir ya? Kalau Ernest cuma ini doang, Ernest tuh cuma takut miskin doang, yalah. Yang lain. Gue itu doang deh yang kayaknya gue nggak terlalu ingat ya tentang ketakutannya tuh apa ya. Biasanya yang gue suka pikirin sih apa rencananya ya. Paling kan kalau ada harapan berarti ketakutannya itu takut rencananya gagal kayak gitu kan. Nah itu doang sih. Tapi bukan berarti takut yang kayak Bang Alex gitu loh, yang spesifik mengenai hal tertentu kayak gitu. Nah itu sih. Nggak takut jomblo, Nas? Udah lama kan Ernest jomblonya. Takut jomblo. Iya, lu sendiri gimana, Nov? Kalau gue waktu itu ketakutan terbesar gue adalah karena kan masih kuliah ya waktu itu. Iya. Aduh gue lulus nggak ya, itu satu. Terus kedua ketakutan gue kayak lulus nggak ya, karena tuh
kampus gue lumayan ribet juga. Jadi dia tuh bukan cuma tesis doang, tapi ada penelitian yang harus masuk internasional ya, intinya kayak gitu. Dan gue ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak mungkin deh gue bisa masukin itu ya gitu. Terus habis itu ketakutan gue juga apa namanya, kayak jodoh juga sih guys ya kan. Tapi kan gue mikir setelah gue perjalanan waktu ya kayak, ayo udah ngapain gue mikir terlalu ribet ya nanti kalau misalnya Tuhan yang memimpin ya Tuhan juga, Tuhan yang memberi ya udah gitu kan. Karena kan waktu itu masih galau-galaunya bang, kala itu ya kan. Kala itu ya. Nah, terus ya udah kayak itu deh ketakutan terbesar gue. Ya selain itu setelah gue pikir kayak gue juga takut miskin sih kayak Ernest. Tapi kan gue berpikir kayak kenapa gue takut miskin? Kayak itu bukan jadi hal yang ketakutan terbesar gue juga sih. Gitu ketakutan ya. terbesar gue bener-bener ini doang sih waktu itu, kuliah. Gue lulus atau enggak ya? di tahunnya. Nah, setelah kan kita udah mikir ya, kayak nggak banyak nih kita yang terlalu sok-sok iya atau gimana ya, sampai ketakutan kita nggak banyak. Nah terus setelah seberjalannya waktu 12 bulan kemudian, asik, sampailah di bulan 12 gitu, kira-kira apa yang teman-teman rasain? Bener nggak sih ketakutan teman-teman tuh terjadi gitu? Maksudnya ketakutan teman-teman terjadi atau enggak, jadi ngelihat nggak sih ada karya Tuhan juga di dalamnya, yang kayak gitu deh. Biasanya kalau ketakutan kan berarti kayak lu bakal menjaga-jaga untuk hal itu jangan terjadi kayak gitu. Tapi ada nggak yang terjadi dan apa yang teman-teman rasain gitu? Iya. Mungkin kalau gue nggak ngelihat ini kali ya, nggak ngelihat itu nggak bakal terjadi karena ketakutan gue tuh berkaitan dengan banjir. Jadi sebenarnya lebih bersikap waspada sih, waspada nih, jaga-jaga nih kalau ini terjadi gitu ya. Karena ya realitanya kan banjir masih terjadi, penanganannya juga kayaknya nggak serius-serius amat gitu waktu itu ngelihatnya. Jadi kayak ada banyak pihak yang abai gitu, nggak terlalu care dengan situasi. Jadi waktu itu sempat kepikir ini aja. Waktu itu gue lebih berpikir masalah pelayanan sih. Dalam arti karena aku kan pengalaman ya ketika harus ngalamin itu, harus khotbah di satu tempat waktu itu, akhirnya harus batalin gitu karena nggak nyampe, nggak bisa keluar dari rumah gitu. Jadi sebenarnya waktu itu ketakutannya lebih kepada antisipasinya gue mesti ngapain nih. Apalagi kalau banjir tuh kan bingung ya. Di tempat lain kering, tempat kita banjir, kita mau keluar tuh kayaknya udah situasinya mencekam banget gitu ya. Nggak mungkin juga pakai baju bagus keluar gitu dengan air sampai di paha gitu. Jadi waktu itu tuh sempat kepikir jadi antisipasi ya, jadi antisipatif. Ini gimana nih kalau ini terjadi gitu. Gue inget banget tuh satu pelayanan gue batalin tuh paginya. Aku harus khotbah jam 8 mungkin ya. Tapi karena dari rumah, dari jam 5 bangun, lihat air udah naik. Akhirnya minta maaf lah bahwa nggak bisa nyampe ke tempatnya gitu. Nah terus kalau yang masalah bokap ya, ngelihat sih Tuhan memberi yang terbaik buat bokap gitu ya. Bahwa dalam kondisi kesehatannya, Tuhan pulihkan sama sekali dengan ya Tuhan panggil bokap kembali kepada Tuhan. Dan itu apa ya, mungkin kalau yang Novi bilang tadi masalah gimana ngelihat Tuhan dalam situasi itu ya, karena kan manusia nggak ada yang bisa hidup terus kan. Jadi waktu itu juga punya kesadaran itu, jadi ketakutannya bukan supaya jangan terjadi gitu, tapi sebenarnya lebih kepada kalau terjadi nih gue gimana ya, aku siap nggak ya gitu-gitu. Terus kemudian ngelihat Tuhan tuh seperti apa dalam situasi seperti itu. Dan aku bersyukur banget lah ya, maksudnya dalam dua kejadian itu, walaupun satu bencana alam, satunya kedukaan gitu ya, itu nyata sih penyertaan Tuhan. Kalau yang gue alami ya, itu buat gue nyata banget sih. Iya. Kalau Ernest gimana ngeliatnya? Nah kalau gue ya, kan tadi gue ada beberapa rencana kayak gitu. Nah salah satunya tuh gue kemarin tuh sempat kepikir gue pengen bikin komik lagi kayak gitu buat webtoon, tapi series yang lain seperti itu kan. Nah cuman pas seiring berjalannya waktu kayak gitu kayaknya nggak sanggup gitu untuk buat lagi, karena kan perlu mikir lagi, terus bikin idenya lagi dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah jadi awal tahun tuh yang gue inget tuh gue kayak punya target kayak gitu. Oh ini tengah tahun nih udah harus mulai kayak gitu, atau apa
gue lupa deh, gue targetnya tengah tahun apa di awal triwulan tahun kayak gitu ya. Nah terus akhirnya ya nggak kejadian lah kayak gitu, dan akhirnya gue makin sadar, oh ya kalau bikin ini lagi effortnya keluar lagi, terus nanti mesti bagi waktu lagi dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya nggak jadi tuh kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu tetap gak jadi sih kayak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ada hal-hal lain yang gue pelajari kayak gitu. Ada hal-hal lain yang akhirnya gue dapatkan juga kayak gitu. Apakah waktu itu gue sedih kayak gitu ya, nggak berhasil kayak gitu, nggak rancangan gue terjadi kayak gitu. Tentu gue rasanya tuh kayak kecewa ya, bukan kecewa ya, tapi kayak gregetan kayak gitu. Aduh, kenapa gue nggak punya strong will gitu ya untuk membuatnya seperti itu. Nah, cuman di satu sisi gue berpikir ya ada hal-hal lain kok yang akhirnya gue dapatkan juga kayak gitu, dan itu juga menyenangkan gue juga, hal-hal yang gue dapatkan meskipun nggak awalnya tuh gue nggak rancang sama sekali itu dapat kayak gitu kan, belajar banyak hal kayak gitu. Nah itu sih jadinya, jadi apa ya, kegagalan rancangan gue tuh akhirnya tuh bisa diterima lah oleh gue kayak gitu. Toh itu juga nggak menyangkut kayak hidup dan mati sih seperti itu kan, kayak tadi Bang Alex kan kayak gitu, hanya pengen bikin series lain kayak gitu, karena itu nggak menyangkut hidup dan mati. Tapi itu kayak seolah-olah tuh pas berjalan seiringnya waktu tuh kayak logisnya kayak gitu masuk akalnya nih, buat gua nih rancangannya ini harapan gua ini ditunda dulu kayak gitu. Nah itu jadi waktu gue mikir-mikir, oh ini logisnya tuh ditunda dulu, ya udah kayak gitu. Akhirnya yang lain masuk lah kayak gitu, bisa belajar banyak hal lagi yang lain. Nah itu sih kayak gitu. Nah itu jadinya, jadi gue nggak terlalu kayak Bang Alex yang sampai urusannya tuh hidup dan mati dan gimana kita menyikapinya. Nah gue sih waktu itu menyikapinya karena logisnya ditunda dulu, ya udah kayak gitu, belajar untuk menunda kayak gitu, dan mungkin mempersiapkannya jauh lebih baik lagi kali kayak gitu untuk waktu itu pernah sempat tuh di September apa tuh gue bilang pokoknya gue harus mulai, akhirnya kagak mulai juga. Gitu. Berarti itu udah kondisi corona ya, ternyata baik sebelum corona maupun sesudah nggak mulai juga loh. Iya. Iya. Novi gimana lo, Nov? Kalau gue ini sih, kalau teman-teman misalnya kalau Bang Alex kan ketakutannya ada yang terjadi, bukannya terjadi sih, tapi justru melihat ada karya Tuhan juga di dalamnya, intinya kalau kita lihat kan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya Ernest ya mungkin tertunda, tapi ya udah gitu terjadi, tapi kayak masih bisa toleransi kayak gitu. Nah kalau gue, ketakutan gue justru itu tidak terjadi. Jadi kita kayak tiga-tiganya tuh ini ya beda-beda ya. Kalau gue tuh terbesar gue tidak terjadi. Pertama, gue tidak miskin gitu kan, maksud gue. Karena kan RT-nya dia miskin ya. Nah, jadi ketakutan gue yang pertama tidak terjadi waktu gue pesimis tentang gue bisa nggak ya masukin karya tulis gue gitu. Gue bisa lulus nggak ya tahun 2020, apalagi kan pas corona kampus gue tuh tutup. Pokoknya semua kampus kan jadi tutup ya, maksudnya nggak kuliah lagi dan susah bimbingan atau segala macam. Tapi ya gitu, bersyukurnya justru gue jadi dikasih berusaha mempunyai effort yang lebih lagi gitu untuk ngerjain dengan baik. Terus gue juga kayak belajar lebih banyak lagi jadinya, dan ketakutan gue tuh bener-bener nggak terjadi gitu. Waktu itu gue bener-bener berserah sama Tuhan, kayak Tuhan beneran gak ya gue bisa lulus. Ya akhirnya gue jadi bergantung sama Tuhan gitu. Yang gue lihat jadinya tuh, kalau dari yang gue lihat ya dari cerita kita bertiga tuh, jadi setiap kita mungkin punya ketakutan, tapi kayak apa ya, nggak semuanya tuh bakalan terjadi karena ada seizin Tuhan, ya nggak sih? Itu yang gue lihat sih. Dari lu Bang gimana Bang? Kalau gue ngeliat, jadi lu ini wisuda corona dong, Nov ya? Nah, kampus sarjana corona ya? Tidak, guys, bete banget. Oh gitu ya? Karena iya. Kalau gue ngelihatnya akhirnya bener ya, ada satu kutipan yang lagi berkesan buat gue. Kutipannya kira-kira ngomongnya begini ya. Saya berpikir tahun 2020 menjadi tahun di mana saya mendapat banyak hal, mendapat segala sesuatu lah ya, yang saya mau.
Tapi akhirnya saya menyadari tahun 2020 adalah tahun di mana saya menghargai setiap hal yang saya miliki. Karena memang akhirnya mau kita kehilangan, mau kita mendapatkan sesuatu, ya buat kita orang percaya ngelihatnya sebenarnya gimana kehadiran Tuhan ya. Bentukan Tuhan buat kita. Kayak kita aja nih, pengalamannya beda-beda, tapi sebenarnya akhir tahun ini jadi kesempatan buat kita refleksi lagi ya. Sebenarnya pertanyaannya bukan cuman apa yang lu dapet, apa yang lu nggak dapet sih, tapi sebenarnya di mana Tuhan, siapa Tuhan yang makin jelas buat hidup lu gitu. Dan gue bersyukur sih bahwa maksudnya sharing kita paling nggak bisa merangkum berbagai ekspektasi, ada yang kejadian, ada yang nggak kejadian, ada yang masih ditunda. Tapi sebenarnya kita ngelihat hal yang sama sih ya, bahwa ada proses dan kayaknya kita jadi dewasa dengan proses itu. Iya. Dan gue menarik sih, Bang. Gue ada sebelum Ernest lanjutin ya. Jadi waktu itu ada ini sedikit cerita. Jadi ada anak kelompok, ya anak binaan gue. Ada adik binaan waktu kuliah. Dia sempat cerita bahwa dia lagi bergumul akan satu hal dosa gitu kan. Terus gue bilang dong, ya udah, lalui prosesnya, gue bilang gitu. Nah, kalau yang gue lihat akhirnya konsepnya dia itu yang lucu menurut gue adalah dia mau ketika dia bertobat dia udah nggak akan ngelakuin hal itu lagi gitu. Ngerti ya poinnya? Iya. Bener langsung turning back gitu, saya benar-benar berubah gitu kan. Terus gue bilang, ya nggak bisa gitu, lo harus melewati namanya proses. Kalau kayak gitu mah, misalnya lo terima Kristus, ya udah lo langsung bilang aja, Tuhan matilah gue sekarang, biar gue langsung ke surga gitu dong. Nah tapi bisa kita tolong kan? Nanti menarik yang tadi Bang Alex bilang, jangan lupa ada prosesnya di dalam. Ya itu jadi hal yang harus kita garis bawahi ya. Misalnya 1 tahun itu tuh rupanya proses yang panjang. Mungkin nanti nih akhir tahun kita akan bikin resolusi yang dimana kita punya ketakutan ngelihatnya. Tapi jangan lupa ngelewatin prosesnya dulu pun itu akan menunjukkan bahwa ketakutan itu nggak akan terjadi, ya nggak sih? Jangan lupa sama proses. Itu yang biasanya itu generasi sekarang dan gue sekalipun itu suka lupa ada proses di dalamnya. Kalau lu mau dewasa, ya lu harus ngelewatin proses untuk pendewasaan itu, ya nggak sih? Nggak tahu deh. Silakan Mas, lanjut Mas. Apa ya? Setuju sih ya. Gue mikirnya sih kayak kadang-kadang tuh selalu ya pertanyaan gue tuh setiap tahun tuh apakah berubah kayak gitu ya kondisi gue kayak gitu tahun yang sebelumnya dengan tahun yang nanti akan masuk kayak gitu 2019 ke 2020, 2020 ke 2021. Walaupun akhirnya setelah kalau diingat-ingat lagi ya ke belakang ya, pasti ada beberapa hal yang berubah tentu kayak gitu. Ada beberapa hal yang kita pelajari dan mungkin ada beberapa hal tuh yang menjadi turning point yang cukup besar kayak gitu di dalam kehidupan kita. Mungkin di saat ini mungkin corona kayak gitu ya, ataupun juga bagi beberapa orang bukan event coronanya, tapi apa yang dia temukan di dalam masa-masa corona tersebut kayak gitu. Nah, gue salah satunya tuh gitu kayak gitu. Kalau dikatakan ada hal-hal yang mengecewakan ya ada kayak gitu ya. Itu wajar, tapi bukan berarti manusia atau gua kayak gitu ya misalnya ya atau manusia lah ya, maksudnya akhirnya hancur kayak gitu ketika harapan tuh bukan harapan ya atau apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan kayak gitu hilang kayak gitu nggak hancur kayak gitu, tapi manusia bisa beradaptasi dan akhirnya bangkit lagi kayak gitu. Nah itu salah satu hal yang menurut gua tuh salah satu hal yang Tuhan berikan kayak gitu kepada manusia tuh, kemampuan itu untuk beradaptasi kepada lingkungannya. Nah itu sih yang gue lihat ya kayak gitu. Pasti ada perubahan-perubahan kayak gitu di dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin berharapnya kayak gitu ya, perubahan itu adalah perubahan yang esensial sih kayak gitu. Jangan sampai tuh perubahan-perubahan yang nggak esensial kayak yang sebenarnya kan yang beberapa hal yang esensial, apakah kita menjadi pribadi yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu esensial kan kayak gitu. Kalau pribadinya masih sama-sama aja menurut gue sih kayaknya sayang aja kayak gitu. Kalau misalnya perubahan dari status miskin jadi kaya atau dari yang nggak populer jadi populer kayak gitu, itu hal-hal yang menurut gue sih mungkin buat beberapa orang esensial kayak gitu ya, tapi menurut gue ada beberapa hal yang penting kayak gitu, karena itu kan yang miskin jadi kaya kayak gitu nanti bisa jadi kaya jadi miskin juga miskin kayak lagi. Gitu. Tapi kalau perubahan-perubahan karakter kayak gitu, paradigma, cara pandang itu menurut gue priceless sih kayak gitu. Itu yang sulit kayak gitu ya untuk dirubah lagi. Nah itu sih yang
gue sih berusaha setiap tahun sih mengejar ya hal-hal yang kayak gitu. Dan ada juga sih dan mengalami di masa-masa ini perubahan-perubahan Hmm. seperti itu sih. Kayak gitu sekaligus masih menunggu ya kayak gitu perubahan-perubahan yang gak esensial ya terjadi. Dan itu Yang bisa proses jadi seumur kaya. hidup sih ya. Iya betul. Itu proses seumur hidup, jadi nggak berhenti di satu titik doang sih. Jadi ya buat teman-teman yang iya yang dengerin jangan berhenti berproses gitu ya. Jadi kita juga Hmm, berharap akhir tahun jadi kesempatan teman-teman bisa refleksi lagi, bisa melihat ya, paling tidak melihat siapa Tuhan di dalam hidup teman-teman, lihat juga hmm, bagaimana perubahan hidup yang teman-teman alami, sehingga apakah akhirnya kita jadi pribadi-pribadi yang akhirnya bisa semakin baik lagi di tahun ke depan. hmm, Oke, hmm. mungkin segitu dulu dari kita. Berharap perenungan ini juga bisa teman-teman maknai ya dalam hidup masing-masing. Dan kalau mungkin mau share ya, supaya kita bisa dengar juga cerita teman-teman. Jangan lupa ya, Ernest, kita ada di Instagram. Instagramnya Ya, namanya apa, Ernest? friendsound.id. Iya, silakan tag kita kalau teman-teman mungkin share sesuatu. Dan tentu terus juga dengerin Spotify kita. Kita akan hadir dengan konten-konten lainnya. Oke? Segitu dulu ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.